Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin yang mulia Majelis Hakim perkenalkan kami selaku jaksa penuntut umum atau kuasa hukum untuk membacakan surat kesimpulan dalam perkara perdata nomor 2354-040-2023 Bogor dengan para pihak Andi sebagai penggugat melawan Budi sebagai tergugat. Surat kesimpulan. Perkara perdata nomor 2354-010-2023 Bogor. Andi sebagai penggugat melawan Budi sebagai tergugat. Bogor, 5 November 2023. Simpulan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah, Putra Rahmadani, SH, MH, dan Budi Gunawan, SH, selaku advokat pada kantor advokat hukum Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Pradi Bogor yang beralamat di Jalan Pelita nomor 10 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Andi, laki-laki, lahir di Jakarta 12 Maret 1980, wira swasta, beralamat di Jalan Melati nomor 25, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya sebagai berikut: penggugat melawan Budi, pelaku, laki-laki, lahir di Bogor 15 Agustus 1981, wira swasta, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa nomor 104, Kecamatan Cibonoang, Kota Bogor. Selanjutnya disebut sebagai tergugat, bahwa kami selaku kuasa penggugat menyampaikan kesimpulan dalam perkara nomor 2354-010-2023 Bogor yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Fakta-fakta di persidangan. 1. Bahwa penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara. 2. Bahwa penggugat mengusahakan kepada kuasa hukumnya Putra Rahmadani, SH, MH, dan Budi Gunawan, SH untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan dari Pengadilan Bogor. Dan setelah dilaksanakan mediasi oleh hakim mediator, proses mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga dinyatakan gagal. 2. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil yang telah disampaikan dalam replika dan dengan tegas menolak seluruh eksepsi tergugat karena tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung alat bukti. 2. Bahwa dalil eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur obscure libel adalah tindakan benar. Gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 3 HIR dan telah jelas menjelaskan perbuatan wan prestasi sebagai dasar gugatan. 3. Bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan prematur juga tidak berdasar sebab hubungan hukum telah nyata berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 dan bukti pembayaran tahap pertama oleh tergugat. Dengan demikian seluruh eksepsi tergugat harus ditolak seluruhnya. 3. Dalam pokok perkara konvensi. 1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan alat bukti surat P1 sampai dengan P4, keterangan saksi serta pengakuan tidak langsung tergugat, terbukti bahwa pada 15 Januari 2023 telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter dengan harga 1 miliar rupiah. 2. Bahwa tergugat baru membayar 300 juta sebagai uang muka. Tergugat tidak melunasi sisa pembayaran 700 juta hingga melewati batas waktu 3 bulan sebagaimana diperjanjikan. 3. Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan terbukti tergugat telah melaksanakan wan prestasi sebagai ketentuan pasal 1243 KUHP Perdata. 4. Bahwa alasan tergugat mengenai belum diperolehnya pinjaman bank terbukti tidak berdasarkan dan tidak termasuk keadaan memaksa sesuai jurisprudensi putusan MA nomor 240 K/SIP/1973, putusan MA nomor 1500 K
garing PDT garing 2005. 5. Bahwa dalil tergugat mengenai exception non adib lentil contrast jos tidak dapat diterima karena perjanjian tersebut bersifat prestasi bertahap, di mana pembeli wajib melunasi harga terlebih dahulu sebelum penyerahan sertifikat. 6. Bahwa penggugat telah menunjukkan itikat baik dengan 2 kali melakukan somasi yang tidak diindahkan oleh tergugat, sehingga berdasarkan pasal 1238 KUHP perdata tergugat dinyatakan lalai. 7. Bahwa akibat prestasi penggugat mengalami kerugian material dan imaterial sehingga gugatan kerugian 700 juta materi dan 1 miliar imateri adalah patut, wajar, dan layak dikabulkan. 4. Dalam rekonvensi 1. Gugatan rekonvensi tidak dilandas fakta dan tidak terbukti melalui alat bukti yang sah. Seluruh dalilnya merupakan pembelaan yang bersifat defensif dan tidak memiliki korelasi terhadap pokok sengketa. 2. Oleh tidak terbukti maka gugatan rekonvensi patut untuk ditolak sepenuhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 5. Petitium. Kesimpulan. Dengan demikian penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. A. Dalam eksepsi 1. Menolak seluruh eksepsi tergugat. B. Dalam pokok perkara konvensi mengabulkan gugatan 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum. 4. Menghukum tergugat membayar kerugian kepada penggugat sebesar 1M 700 juta dengan rincian material 700 juta, material imaterial 1 miliar. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. 7. Dalam rekonvensi 1. Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya atau menyatakan tidak dapat terima. 2. Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara rekonvensi subsidiarir. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mendapatkan lain, mohon yang seadil-adilnya. Penutup. Demikian kesimpulan ini kami bacakan atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Putra Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.